Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan baik sampai pada pagi hari ini. Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Biarlah sepanjang minggu ini kita tetap ada di dalam perhatiannya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai acara kita. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, Ku kasihi Kau Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kita tahu, kita percaya bahwa perhatian Tuhan di atas kehidupan kita dan Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Pujian yang berikutnya kita nyanyikan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. betapa baiknya Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan pada Amin. pagi ini. Biarlah Tuhan akan terus memberkati kita semua. Bapa di surga, kami siapkan hati, pikiran kami. Kami siapkan waktu ini untuk mendengarkan kebenaran firman, pengurapan Roh Kudus di atas kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Pagi ini, saudara-saudara, memang suasananya sedikit berbeda. Biasanya backgroundnya di ruang tamu atau di gereja. Kali ini kami memilih tempat sedikit berbeda. Biarlah suasana yang berbeda ini juga membuat suasana hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ini dari firman Allah yang hidup. Sekali lagi kita akan membaca dari firman Allah yang hidup. Ya, saudara bisa mengikuti dari Alkitab terjemahan baru. Kalau tidak ada terjemahan Alkitab yang hidup, nanti Suster akan baca untuk kita. Ayat 8 dari 1 Petrus pasal 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sekarang, kata-kata ini saya tujukan kepada semua orang. Hiduplah sebagai satu keluarga besar yang rukun, saling memperhatikan,
dan saling mengasihi dengan kelembutan dan kerendahan hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas memaki orang yang mencerca saudara. Sebaliknya, berdoalah, meminta pertolongan Allah bagi mereka, sebab kita harus bersikap baik terhadap orang lain dan Allah akan memberkati kita karenanya. Kalau saudara-saudara ingin hidup baik dan bahagia, kendalikanlah lidah saudara dan jagalah agar bibir saudara tidak berbicara dusta. Jauhkan diri dari kejahatan dan berbuatlah kebaikan. Usahakanlah supaya saudara hidup dalam perdamaian. Sebab Tuhan mengawasi anak-anaknya dan mendengarkan doa mereka. Tetapi Ia tidak suka akan orang-orang yang berbuat jahat. Baik, terima kasih sudah membacakan kepada kita ayat firman Tuhan. Dari pembacaan tadi, saya mau mengambil sebuah tema pada pagi ini, yaitu ciri kehidupan keluarga Allah. Saya sengaja tidak memakai keluarga Kristen, tapi di situ memang keluarga Allah. Karena Tuhan Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anaknya. Jadi di dalam Kristus Yesus kita semua adalah keluarga Allah. Saudara-saudara, sementara mendengarkan firman Tuhan, teman dilatar belakangi oleh deburan ombak. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat ombaknya karena ketutup, tapi itulah deburan yang memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amen. Alam semesta yang diciptakannya, itulah untuk kita nikmati sebagai anak-anaknya. Saudara-saudara, di sini kita melihat apakah saudara yakin pada pagi ini bahwa saudara adalah anggota keluarga Allah. Nah, ini harus kita yakinin dulu. Apakah pagi ini kita adalah anggota keluarga Allah? Sebab Tuhan Yesus mengatakan di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 35, setiap orang yang melakukan kehendak Allah ialah saudaraku dan ibuku. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa kita berbicara pagi ini tentang kehidupan atau ciri kehidupan keluarga Allah. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa cirinya yang pertama yaitu rukun. Saudara tahu pasti rukun ya. Rukun itu hidup tentram dan sebagainya. Sebagai keluarga besar Allah, kita harus hidup rukun. Ada amin? Amin. Rukun. Jadi jangan ribut melulu ya. Tapi rukun di dalam keluarga, di tempat kita kerja, istimewa sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai masyarakat Indonesia pun kita harus hidup rukun. Saudara-saudara, mengapa kita harus hidup rukun? Ini penting bagi kehidupan kita. Karena jikalau kita hidup rukun, maka firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dan sudah dibacakan kepada kita. Betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga hidup dalam kerukunan. Karena kerukunan sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum semerbak, yang dicurahkan ke atas kepala Harun, lalu mengalir ke janggutnya dan pinggiran jubahnya. Kerukunan menyegarkan seperti embun di gunung Hermon, di atas pegunungan Israel. Dan kepada Yerusalem, Allah telah mengaruniakan berkat yang kekal ini, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Baik, dalam terjemahan baru dikatakan bahwa kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Orang yang hidupnya rukun, keluarga yang hidupnya rukun, komunitas yang hidupnya rukun akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi sebabnya sebagai keluarga Allah kita diminta untuk hidup rukun, saudara-saudara, karena kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, saling memperhatikan. Saling memperhatikan itu bukan saling melihat saja begini. Saya memperhatikan bajunya merah, ya, dan sebagainya.
Tapi memperhatikan itu artinya kita ada empati, ya, ada simpati, ada empati, ya, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, ya, apa yang bisa kita tolong, itu termasuk di dalam kata memperhatikan, ya. Kadang-kadang orang cuma memperhatikan kejelekan orang lain, ya, tapi tidak berbuat apa-apa, hanya bisa kritik dan sebagainya. Tapi mari kita memperhatikan di saat-saat seperti ini, semua memerlukan perhatian. Nah, saudara, saat ini adalah saat kita saling memperhatikan satu sama lain sebagai keluarga besar Allah. Allah memperhatikan kehidupan kita tanpa kita sadari, selalu, tiap saat. Dan Dia mau kita sebagai anak-anak yang juga saling memperhatikan. Hari ini memang kita melihat bahwa ada banyak orang yang memberikan perhatian-perhatian. Kemarin ada yang kirim sayur, ada yang kirim ini. Kami juga melakukan hal yang sama kepada yang lain. Nah, itu salah satu daripada apa yang disebut memperhatikan satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah saling mengasihi. Saling mengasihi. Allah itu kasih. Itu sudah pasti sifat utamanya. Allah itu kasih, maka kita sebagai anak-anaknya pun harus saling mengasihi. Karena kita keluarga Allah, ya, saling mengasihi. Di saat-saat seperti sekarang ini kita perlu saling mengasihi. Mungkin kita tidak bisa memberikan apa-apa sebagai bukti kasih kita, tapi kita bisa memberikan doa kita, saling mendoakan supaya kita melihat Tuhan berkarya. Saudara-saudara, yang keempat adalah rendah hati. Dari pembacaan tadi kita melihat poin yang keempat dari ciri keluarga Allah adalah rendah hati. Firman Tuhan mengatakan Allah menentang orang yang sombong. Karena sifat daripada keluarga Allah adalah, saudara-saudara, rendah hati. Karena itu rendah hati, saudara. Kalau dia tidak rendah hati, dia tidak datang ke dalam dunia ini untuk selamatkan saudara dan saya, orang yang berdosa. Ya, apa artinya hidup kita dengan Tuhan dibandingkan? Tapi karena dia rendah hati, dia mau turun bahkan lebih rendah daripada manusia sekalipun, karena dia mau menyelamatkan kita. Nah, hal yang kelima, saling memberkati sebagai anggota keluarga Allah. Saling memberkati. Tadi kita sudah singgung di awal. Mungkin berkat itu bisa materi, bisa apa saja yang bisa kita lakukan. Saling memberkati. Ada yang bisa dengan berkat yang mahal, berkat yang murah, atau juga dengan doa. Ya, saling memberkati. Mungkin pagi-pagi saudara buka WA, sudah ada yang kirim lagu, ada yang kirim renungan, ada yang mungkin ya macam-macam lah. Itu semua sebenarnya untuk kita saling memberkati satu dengan yang lainnya. Lalu yang keenam, ya, apa sih itu? Dapat mengendalikan lidah. Lidah itu dinasihati. Memang dalam kelompok, dalam keluarga, ya, dalam gereja, yang paling memicu, orang suka bilang kerusuhan, keributan, ya, adalah lidah kita, saudara. Ya, lidah ini kita melihat sesuatu, mungkin kita langsung ngomong dan sebagainya, atau kita maksud lain, kita salah ngomong, ya, lidah bisa memberikan persoalan bagi kita. Jadi sebagai anggota keluarga Allah, firman Tuhan mengatakan supaya kita dapat mengendalikan lidah kita. Ada orang yang biasanya diem saja, artinya bicaranya sedikit. Tapi ada orang yang istri banyak bicara, kadang-kadang salah bicara dan sebagainya. Saudara-saudara, salah satu alat berinteraksi adalah lidah. Keluarga tidak bisa diam-diam, tapi harus bisa berinteraksi. Di dalam hal berinteraksi, jaga lidah kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa lidah itu seperti kemudi, sebuah kapal yang besar. Lidah itu sebagai api yang kecil, namun bisa menghanguskan rimba raya. Itulah lidah. Orang yang dapat mengendalikan lidah adalah orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Ya. Orang kalau bisa mengendalikan lidah itu orang yang bahagia. Tapi ada orang yang kalau tidak ngomong banyak, tidak suka ngomong orang,
orang tuh kayaknya rasa kurang pas, kurang lengkap. Ada orang yang seperti itu. Tapi untuk menjadi anggota keluarga Allah, kita harus bisa mengendalikan lidah kita, karena itu akan menjadi persoalan bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, kita melihat bahwa lidah adalah alat yang dapat menyatakan apa yang ada di dalam hati kita, juga apa yang ada di dalam pikiran kita. Baik itu seringkali menyakitkan atau yang menggembirakan dan sebagainya. Jadi tugas kita sebagai anggota keluarga besar Allah adalah dapat mengendalikan lidah. Nah, hal yang ketujuh, boleh dilihat untuk kita. Hal yang ketujuh cuma itu saja. Selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Paulus menasihatkan kita Tuhan di Filipi juga supaya biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Jadi mari saudara, perbuatan baik kita itu bisa juga dilihat, dinikmati oleh orang lain. Karena kita adalah anggota keluarga Allah, keluarga yang suka berbuat baik. Yang terakhir, yang ke-8, ini hal penting juga untuk kita. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Nah, kalau kita mau hidup dalam keluarga Allah, poin yang ke-8 ini adalah hidup damai dengan semua orang. Apa sih yang kita ributkan di dunia ini? Untuk apa? Sebenarnya tidak ada gunanya. Marilah kita mau hidup damai dengan semua orang. Kadang-kadang kita jalan di jalan raya dan kita melihat ada spanduk-spanduk, slogan-slogan yang mengatakan damai itu indah, ya, damai itu indah. Kalau kita ingin hidup kita menjadi indah, keluarga kita, kelompok kita, komunitas kita indah, mari kita hidup damai dengan semua orang. Kiranya Tuhan akan tolong kita sekaliannya. Ada catatan penting dari bagian terakhir pembacaan firman Tuhan tadi, yaitu hidup kita selalu diawasi oleh Allah yang adalah Bapa kita. Wah, luar biasa ya. Sebagai anggota keluarga Allah, hidup kita diawasi. Kita bersyukur kalau hidup kita diawasi oleh Tuhan, karena Dia Bapa. Ada masalah, ada pencobaan, ada bahaya, pasti Tuhan akan tolong. Kalau kita tetap menjadi anggota keluarga Allah, dalam kekurangan Dia akan cukupkan, ya, dan seterusnya. Karena Dia Bapa kita yang baik. Hidup kita diawasi. Saya percaya kalau saudara menjadi anggota keluarga Allah dengan ciri-ciri tadi, maka saudara hidupnya akan diberkati, diawasi, dilindungi oleh Tuhan. Kita perlu menjadi anggota keluarga Allah hari-hari ini supaya hidup kita dibungkus, dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Satu lagu sebelum kita berdoa. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup, tak pernah sendiri kekuatan
bersyukur kalau hari ini kami adalah anggota keluarga Allah. Amin. Dan Allah adalah Bapa kami. Amin. Kami bersyukur buat semua ini. Kami diangkat, kami dipilih menjadi anggota keluarga Tuhan. Hamba berdoa untuk semua yang mendengar, semua jemaat GCI atau murni yang dimanapun berada, biar kami tetap berada dalam lingkungan keluarga besar Allah. Hari-hari yang penuh tantangan ini, yang menakutkan banyak orang, kami percaya kalau kami hidup sebagai anggota keluarga Allah, kami mendapatkan perhatian yang khusus, kami mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Bapak, berkati jemaat Tuhan, berkati semua pendengar, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dimanapun kami berada, pekerjaan, usaha, walaupun penuh dengan tantangan, kami berdoa, biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa kiranya perjalanan kehidupan kami ditutupi, dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan dalam kekurangan dicukupkan. Amin. Karena Tuhan adalah Allah yang memberkati kehidupan kami semua. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah akan nama-Mu. Engkau baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tetaplah di dalam anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, dan penghiburan, pengurapannya menyertai kita semua saat ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali membawa kita pulang ke surga yang mulia untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini akan terus memimpin kehidupan kita, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan biarlah saudara-saudara kiranya Tuhan tetap menyertai kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan.